Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Scorpio ya, Scorpio ya. Scorpio lagi ngapain sih Scorpio? Ada dua kategori ini, ada yang lagi sedih, ada yang lagi merayakan ya. Ada yang mungkin bahagia di atas penderitaan kamu ini ya. Oke. Semoga lancar, semoga baik-baik aja ya. Sok, tarot aku itu nggak terlalu serius sih sebenarnya ya. Ya, anggap aja tarot aku itu tarot hiburan ya, supaya kamu tuh nggak jerawatan, supaya kamu tuh awet muda gitu ya. Oke, di sini ada cerita tentang kesedihan tuh kan, ya kan? Ada sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang udah capek-capek gitu kamu berjuang, terus kamu kecewa di sini. Jadi aku sedih deh kalau kayak gini aku bacanya. Kamu ingin ada perubahan, Marisa. Aku tuh nggak mau kayak gini terus. Tapi ini ada the wheel of fortune, ada kebangkitan. Kalau di tarot aku tuh kalau lagi sedih-sedih langsung ada kebahagiaan kayak gitu. Aku jadi nggak jadi ini mau berlinang air mata ya. Kamu banyak berdoa di sini, banyak memohon kepada Tuhan. Di sini akan ada keajaiban, akan ada keajaiban. Soalnya ada cahaya yang turun menerpa dirimu kayak gitu. Ya, kamu lagi deket sama seseorang ataupun kamu belum tahu ada seseorang yang sayang sama kamu banget yang di sini ingin mengobati luka hati kamu. Ada orang yang tahu kalau kamu tuh ditinggalin sama pasangannya kamu di sini, yang disia-siakan sama pasangan kamu gitu. Terus juga orang yang sekarang lagi nggak sama kamu, ninggalin kamu, dia neropong kamu, dia stalking media sosial kamu lagi ngapain ya. Apakah kamu sedih nggak ya, kamu menderita nggak, kamu memaafkan dia apa enggak ya, kayak gitu ya. Ada yang coba meneropong, seseorang lagi neropong dari kejauhan gitu ya, yang memantau perkembangannya kamu. Tapi aku lihat kamunya di sini udah enjoy, udah lama-lama juga kamu terbiasa ya tanpa dia kayak gitu ya. Kamu ini lagi membersihkan energi negatif dari seseorang, dari masa lalu kamu di sini. Akhirnya apa? Karena kamu banyak bermeditasi ya, banyak membersihkan diri ya, banyak bermunajat gitu, berdoa ya. Di sini kamu tuh mulai ada pilar-pilar kebahagiaan, keberuntungan ataupun rezeki yang nanti mau masuk ke dalam kehidupan kamu. Di sini kesakitan kamu akan berakhir kayak gitu ya. Ada vibe, ada four of one ya di sini ya. Kamu itu emang nggak lupa gitu ya sama apa yang diomongin sama dia ataupun siapapun orang yang pernah menghina kamu. Kamu nggak akan lupa, walaupun kamu misalnya udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu, kamu akan ingat omongannya gitu. Tapi hati kamu ya di sini nggak sakit. Kamu tuh pemaaf gitu. Kamu tuh kalau dibaikin baik, nggak semenakutkan lambangnya gitu. Karena kamu tuh punya performan, punya kayak orang tuh kayaknya suka gitu sama stylenya kamu. Misalnya kamu pakai sepatu baru, ada orang yang ngikutin gaya kamu. Apalagi dalam pembawaannya kamu kalau lagi sama beberapa temen ataupun relasi ya, kamu tuh lembut, gampang dipercaya. Kalau bisnis itu orang tuh segan gitu lihat cara kamu ngobrol, cara kamu menyampaikan suatu pesan gitu, cara kamu membawa diri, itu orang tuh suka kayak gitu ya. Kamu tuh walaupun lagi sakit hati banget, lagi ya diacak-acak gitu perasaannya, tapi kamu tuh orangnya profesional gitu. Kamu bisa membawa diri kamu. Misalnya kamu lagi ada di kantor ya kan, kamu lagi ada di satu momen dimana kamu sebagai seorang leader yang harus menyampaikan orasi gitu. Kamu harus menyampaikan sesuatu hal untuk kamu, misalnya kamu punya karyawan gitu, ataupun kamu seorang leader yang harus menyampaikan inspirasi terhadap anak buahnya kamu gitu, karyawannya kamu masih bisa bertahan gitu, kamu masih bisa memperlihatkan keprofesionalannya kamu dalam menangani sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaannya kamu. Di balik itu kamu kalau pulang ke rumah kamu mulai bisa kayak di situ kamu mulai mencoba gitu menyembuhkan diri kamu. Itu orangnya seperti itu ya.
Nah, terus the bottom of the deck-nya di sini ada orang yang mau memperjuangkan kamu. Ini tentang jodoh ya, tentang jodoh gitu. Yang nanti akan bertemu dengan kamu itu yang ngajak serius, yang benar-benar emang ke jenjang yang lebih tinggi. Kayak gitu. Kita lihat ya inisial namanya di sini. Oke. Ada huruf R, E, Ren. Kamu percaya tentang reinkarnasi? Kamu orangnya tipe yang menyukai sejarah berarti ya. Kamu menyukai hal-hal yang sifatnya itu di masa-masa yang berlalu. Kayak gitu. Kamu orangnya yang pintar menyimpan sebuah kenangan gitu ya. Kayak gitu. IG, ada yang suka lihat IG kamu gitu, yang stalking media sosial tadi yang tadi itu ya. Ada yang ingat sama kamu. Kamu juga punya IQ yang tinggi. Kamu punya kecerdasan intelektual di sini ya kan. Scorpio itu biasanya intelektualnya tuh jalan karena apa? Hatinya lembut. Orang yang hatinya lembut, daya intelektualitasnya tuh tinggi. Karena apa? Dia mampu menetralkan dan bisa menjernihkan sebuah suasana yang ada dalam pikiran seseorang yang rumit. Itu bisa kamu selesaikan dengan baik gitu. GTA, ini siapa yang suka main game lama ya sampai malam itu nggak tidur ya, GTA gitu. Kayak anak aku main GTA aja ya. Oke, di sini ada yang sebetulnya dia itu mencintai kamu. Ini ada yang suka apa lagu Nirwana bisa kamu sedang mencapai nirwana gitu. Kamu punya daya kreativitas dari segi visualisasi yang kamu kalau ngebayangin sesuatu tuh jadi kayak gitu, bisa sih kayak gitu. Atau kamu juga penggemar lagu-lagunya Nirvana. Jiwa kamu tuh bebas jadinya. Orang nggak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Orang nggak pernah ngomongin orang lain tuh kamu itu kayak gitu. Cenderung orang yang lebih banyak introspeksi diri dibanding menyalahkan orang lain. Karena kamu tuh tipenya nggak enakan kayak gitu. Ya. Oke. Adek. Tuh kan. Ya, Rene atau regenerasi ya. Kamu tuh ada turunan misalnya kamu turunan kiai gitu. Kamu bisa ngasih solusi sama orang, kayak kamu bisa memberikan solusi tentang pencerahan kayak gitu ya. Dunia filsafat ya, dunia spiritual, ataupun misalnya di sini bisa memahami beberapa hal yang tidak orang lain tahu, yang tidak bisa orang lain pahami, kamu bisa paham gitu. Terus apa lagi ya? Nah, oke. Ada seseorang yang cinta sama kamu ya. Udah lama dia tuh cinta sama kamu. Tapi dipendam, katanya takut ditolak sama kamu, takut kamunya itu nggak mau nerima gitu. Mungkin ada seseorang di sini yang udah bersalah sama kamu di masa lalu, yang udah dapat karma mungkin ya. Lalu dia inget sama kamu betapa kamu itu sebetulnya orang yang cerdas kayak gitu ya, orangnya itu bisa diandelin kayak gitu ya. Ada orang di sini yang benar-benar mengharap bisa balikan sama kamu, ada di sini ya. Kayak gitu ya. Gitu. Tapi dalam hatinya kamu kayaknya udah nggak bisa bersama gitu ya. Tapi mungkin salah satunya adalah kamu tetap mengenang kebaikan dia, kamu tetap melihat dia itu sesuatu yang tinggi, yang pernah kamu terima gitu, yang mungkin kamu pernah bahagia dengan orang itu. Tapi kamu gak mau sakit lagi. Ataupun seseorang bisa vice versa juga, ada seseorang di sini yang mungkin kamu udah gak mau sama dia lagi, tapi dia menganggap kamu ada seseorang yang tinggi, yang punya daya karismatik yang tinggi, yang dia merasa suka dari kamu itu banyak. Karismatiknya kamu itu yang membuat dia masih sayang dan masih cinta, karena ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang ada di kamu kayak gitu
Itu emang Scorpio mah punya daya karismatik yang tinggi ya. Kalau menggigit, gigit, gitu. Kalau dibaikin baik, kalau dijahatin ya kadang bisa jahat, kadang enggak, kayak gitu. Gimana? Pokoknya satu aja, kamu paling nggak bisa kalau ada orang yang nangis di depan kamu, jangan sampai kamu bawa kanebo atau bawa tisu tuh, ya. Paling nggak tega lihat orang nangis. Misalnya kamu mau putusin pasangan kamu, belum apa-apa udah nangis, ya jadi. Atau misalnya kamu misalnya mau nagih utang, orangnya nggak bisa bayar, nangis gak jadi. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku ikhlasin aja, ya nggak apa-apa, biarin saya menderita asal kamu bahagia. Itu ya energi zodiak Scorpio ya. Orangnya nggak tegaan gitu, kadang selalu berkorban demi orang lain, tapi nggak ada yang mau berkorban sama kamu. Kamu kadang-kadang disusahin sama orang kayak gitu. Karena apa? Kamu terlalu sayang dan terlalu peka sama orang-orang, Scorpio. Aduh, ya. So, apa lagi ya di sini ya tambahannya ya? Mungkin ada sesuatu yang bisa mewakili ya. Oke, kayaknya udah nggak bisa di sini. Nggak bisa. Aku lebih baik sendiri aja, Kak Marisa, karena aku lagi pengen sendiri. Ada yang kamu udah bilang ke orang itu bye. Ada di sini juga ada turunan priai ya, orangnya punya ini apa namanya, darah biru di situ ya. Darah biru mah beda sama darah biasa. Darah biasa. Darah biru itu satu, penyayang, lembut ya, sopan santun, nggak pernah membuat orang kecewa gitu, selalu melakukan yang terbaik gitu ya. Mungkin turunan kamu tuh di zaman dulu tuh adalah orang yang punya karismatik, dalam artian karismatiknya itu yang punya jiwa penyayang, penolong gitu, sesama yang menolong siapapun yang membutuhkan atau ada di zaman dulu. Ada reinkarnasi juga nyambung sama yang di sini yang di bawah. Kamu adalah tipe priayi yang andelemi gitu. Apa ya andelemi itu? Orangnya itu santun, sopan gitu ya. Mencintai orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua, karena di sini ada pembelajaran hidup ya tentang garis keturunan kayak gitu. Kalau ada yang lembut, sopan gitu ya, baik gitu ya, sederhana tapi bajunya, tapi dia itu terlihat seperti istimewa. Nah, itulah keturunan darah biru. Kayak gitu. Orang juga bisa ngerasain darah biru itu beda ya. Keturunan yang baik, penyayang, penyabar, pemaaf gitu, dan bijaksana. Itu biasanya turunannya itu turunan yang darah biru biasanya ya. Ada ningrat-ningratnya gitu ya. Kenapa sih Kak aku tuh selalu dimanfaatin sama temen aku gitu ya? Kamu nggak pernah bisa bilang enggak gitu. Karena mungkin di masa lalunya kamu itu genetiknya ya, turunannya itu turunan orang yang selalu selalu menolong sesamanya kayak gitu. Kalau nggak bisa nolongin orang, kamu malah sedih kayak gitu ya. Ciri-cirinya ya. Semoga kamu dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan kapasitas, sesuai juga dengan diri kamu, jiwa kamu, sehati, sejiwa, serasa ya. Gitu, supaya kamu di sini bahagia. Kalau sehati harus yang benar-benar nerima kamu dengan hati yang bersih kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang nyakitin kamu, ada orang yang gak sefrekuensi, bukan salah dia, kamunya aja salah parkir gitu. Harusnya gak sama dia. Mungkin ada yang lebih baik dari dia setelah ini, karena Allah itu akan mengganti sesuatu hal yang lebih baik ya, melakukan yang terbaik untuk kamu. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik untuk seseorang, lihat nih endingnya, siapa yang akan melakukan hal yang terbaik yang setulus kamu nantinya. Kalau misalnya perjalanan kita harus ketemu sama orang yang di sini belum bisa sefrekuensi sama kamu, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu gitu. Kalau suatu saat dia sefrekuensi, berarti dia udah banyak masalah yang dia terima di masa lalu yang mengingatkan ke kamu, dapat karma dari kamu ya. Dia mulai mengerti apa arti dari perjalanan hidup ini. Nah, itu nanti baru frekuensi. Itu juga kalau misalnya Tuhan semesta alam ya mengizinkan kayak gitu ya. Kan jodoh itu cerminan diri kita. Kalau kamu memang baik, kamu akan bertemu dengan orang yang baik. Kalau misalnya kamu emang sukanya sama dia tapi dia belum baik ya, mudah-mudahan Tuhan itu membimbing dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena setiap orang itu wajib bahagia, wajib baik kok. Setiap orang tuh
berhak mendapatkan hidayah. Ada orang yang jahat banget bisa jadi baik, seumur hidup bisa jadi baik. Itu yang dinamakan dengan husnul khotimah, ya. Setiap perjalanan itu kan ada titik temunya gitu. Kita bisa mendoakan orang itu bisa menjadi orang yang lebih baik. Semoga doa kamu bisa merubah, karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Kalau sekarang masih nasib lah, masih bisa didoain, masih bisa diusahakan segala sesuatu, ya. Justru orang yang itu jahat banget ya, dia jadi baik, itu selamanya jadi baik, ahli-ahli tobat, ya kan. Perjalanan hidupnya tuh nggak mudah. Tapi orang yang jahat langsung menjadi orang yang baik, dia nggak akan jahat lagi karena dia udah tahu jahat itu capek, kata dia. Aku ingin jadi orang baik, itu aku ingin menebus kesalahan aku di masa lalu banyak. Itu makanya kita selalu doain, berikan kesempatan, doain orang-orang yang sayang, dan juga kita juga doain orang-orang yang udah bikin kita sedih, nggak apa-apa. Kan doa itu kembali ke kamu baiknya. Kamu mendoakan seseorang itu menjadi orang yang lebih baik, hidup kamu akan menjadi lebih baik. Ya. Pokoknya semoga apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kamu disyukuri, ya, dinikmati. Semoga nanti Allah menambah lagi kebahagiaan, ya, menambah lagi rezekinya, kayak gitu, ya. Oke, semoga dipertemukan dengan jodoh yang sejati, ya. Oke, makasih udah nonton videonya Zodiak Scorpio. Semoga lancar usahanya, lancar segala-galanya, ya, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya udah, makasih ya Scorpio. Dadah.